Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, eh, rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan di bab 18, yaitu tawaran teknologi informasi pada bisnis proses reengineering gitu ya. Eh, Next. Nah, jadi untuk abstraknya sendiri, bisnis proses reengineering itu merupakan suatu teknik manajemen perubahan melalui pendekatan revolusioner yang menggejala secara internasional sejak awal tahun 90-an. Dalam mengimplementasikan paradigma dalam BPR, perusahaan dituntut untuk memulai segalanya dari nol dalam arti kata proses analisa dimulai dan dengan meninjau kembali visi dan misi perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari dilaksanakannya BPR adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi yang harus digarisbawahi di sini itu adalah BPR itu digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara dramatis dan signifikan. Bukan hanya peningkatan yang wajar, oleh karena itulah segala perubahan yang dilakukan secara internal perusahaan juga bersifat fundamental. Menurut Hamar, penemu dan penggagas BPR, teknologi informasi merupakan salah satu komponen utama yang harus dipikirkan oleh perusahaan modern yang ingin melakukan BPR saat ini. Jadi dari abstrak ini bisa kita simpulkan bahwa bisnis proses reengineering itu diakselerasi begitu ya dengan hadirnya teknologi informasi untuk menunjang dan mempercepat pelaksanaan dari bisnis proses reengineering seperti itu. Setidaknya ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui perubahan pada karakteristik proses, yaitu yang pertama eliminate, simplify, kemudian integrate, dan automate. Nah, ini wording yang lain gitu ya. Jadi bisnis proses reengineering itu merefer ke percobaan untuk mengimprovisasi operasi dari bisnis dalam skala yang besar. Tujuan utama dari BPR untuk menurunkan redundansi proses dan juga cost atau harga yang dikeluarkan untuk suatu perusahaan. Nah, kalau dibuat semacam diagramnya, jadi penyatuan antara BPR dan juga teknologi informasi tersebut akan mendapatkan percepatan penerapan bisnis proses reengineering. Nah, untuk proses improvisasi perusahaan yang ditawarkan oleh teknologi informasi, caranya ada 4, yaitu yang pertama eliminasi, kemudian yang kedua simplifikasi, yang ketiga itu integrasi, kemudian yang terakhir itu adalah otomasi. Kita akan bahas dulu yang eliminasi. Jadi untuk eliminasi ini adalah cara pertama, yaitu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dianggap tidak perlu lagi dilakukan jika sistem komputer diimplementasikan karena alasan efisiensi misalnya. Salah satu contohnya adalah proses-proses seperti pengecekan secara manual terhadap kalkulasi-kalkulasi yang rumit yang tidak perlu lagi dilakukan setelah program berbasis spreadsheet dikembangkan. Jadi dengan adanya teknologi spreadsheet ini, formula-formula yang harus dicek secara manual dengan kalkulator itu sudah tidak ada lagi dan juga mempercepat tentunya eh, mengenai formula-formula yang ada di suatu perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga simplifikasi, yaitu cara yang ditawarkan oleh teknologi informasi yang berupa penyederhanaan proses-proses tertentu atau pengurangan rantai proses untuk tujuan pelaksanaan aktivitas yang lebih cepat dan murah. Kasus klasiknya adalah dengan mensimplifikasi terhadap formulir-formulir, simplifikasi terhadap formulir-formulir yang biasa dipergunakan untuk tujuan kontrol internal perusahaan, ya. Seperti misalnya karena berdasarkan filosofi lama, kemudian mengatakan bahwa semakin banyak SDM yang terlibat dalam melakukan kontrol terhadap suatu proses akan semakin baik karena memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi. Jadi proses simplifikasi ini sangat baik digunakan untuk memperkecil ya kemungkinan terjadinya kolusi seperti itu. Kemudian ada juga integrasi, di mana integrasi ini adalah salah satu cara perbaikan proses selanjutnya, yaitu berupa kemungkinan diintegrasikannya beberapa proses yang biasanya ditangani oleh beberapa karyawan dari berbagai divisi yang terpisah menjadi sebuah proses yang lebih sederhana.
Salah satu contohnya adalah yang dibawa dengan diimplementasikan jaringan komputer berskala wide. Proses pengecekan barang di gudang yang biasanya harus melalui prosedur pada bagian logistik dapat dilakukan pula oleh seorang salesman, sehingga dapat mencegah terjadinya overcommit atau shortage terhadap pesanan pelanggan. Jadi dengan adanya eh, dengan adanya teknologi informasi ini, sistem penyediaan barang pun eh, dari satu unit ke unit yang lain itu terintegrasi dan juga terpusat seperti itu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau overcommit atau shortage seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah otomasi, di mana otomasi ini merupakan eh, hal terakhir yang ditawarkan sehubungan dengan BPR, adalah berupa otomasi. Tidak ada yang istimewa dalam teknik ini selain merubah hal-hal yang biasanya dilakukan secara manual menjadi aktivitas yang menggunakan atau aktivitasnya diubah dengan bantuan komputer gitu ya. Kemudian salah satu contohnya adalah penggunaan robotik pada industri manufaktur eh, pada industri manufacturing merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang sangat populer di Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa. Misalkan kalau yang dulunya proses-proses pengecetan daripada mobil itu dilakukan secara manual, tetapi dengan adanya teknologi informasi ini, eh, pengecetan itu dilakukan secara otomatis gitu ya, dengan menggunakan bantuan robotika dan juga mekatronika seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Barangkali ada pertanyaan, Kang Akang. Dari saya belum ada, Kang. Ya, kalau misalkan tidak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.